Oke, sebelum dimulai, kenalkan, saya yang akan memoderatori diskusi malam hari ini. Saya Ai Christina. Nah, sebelum masuk ke diskusi kita pada malam hari ini, mungkin ada 1 atau 2 menit dari Andi Alfian buat menjelaskan siapa sih yang membuat diskusi ini dan mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja nanti sebelum kita mulai diskusinya. Mungkin silahkan Andi Alfian. Thank you, yuk. Sorry, slow respon. Jaringanku, suaraku kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, thank you. Aman. Makasih banyak teman-teman udah pada join. Makasih juga Mbak Ida, Kakak Wilko, dan Mbak Ayu udah datang cepat banget gitu ya, meskipun tadi ada kendala, ada 2 tautan Zoom ternyata. Dan terima kasih juga buat semuanya teman-teman semua. Cuma pengen perkenalin ntar doang soal sekolah anak muda. Jadi ceritanya kegiatan kita ini dilaksanakan sama teman-teman di sekolah anak muda. Sekedar perkenalan, sekolah anak muda itu kayak komunitas kecil gitu, tempat kita belajar bareng. Aku share screen. Ini Instagramnya sekolah anak muda, teman-teman bisa ngecek sendiri di Instagram. Jadi sekolah anak muda kurang lebih semacam komunitas kecil di mana kita belajar lintas isu gitu. Ada beberapa program diantaranya pengabdian masyarakat itu yang ke beberapa komunitas pinggiran seperti masyarakat adat. Udah 2 angkatan namanya Anak Muda Mengajar. Terus ada juga proyek penelitian namanya INPIS. Terus ada juga namanya diskusi sekam. Diskusi sekam itu ada beberapa topik, diantaranya adalah dialog lintas iman. Ini foto-fotonya, kita juga collab beberapa lembaga. Teman-teman bisa cek di Instagram atau di medsos kami, ada juga websitenya. Itu aja perkenalan soal sekolah anak muda. Teman-teman nanti aku share medsosnya. Thank you, enjoy the discussions. So saya kembalikan ke Ayu. Oke, jadi gitu ya teman-teman tentang sekolah anak muda. Mungkin nanti setelah diskusi atau teman-temannya bisa diajak buat join atau diajak buat follow Instagramnya sekolah anak muda kayak gitu. Nah, untuk malam ini itu kita akan diskusi dengan 2 pembicara. Itu temanya tentang anak muda, politik, dan dialog lintas iman, menerokap peran pemimpin muda dalam gerakan dialog antar agama. Nah, nanti formatnya 1 pemateri itu mungkin bisa 15 menitan per pemateri. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan untuk tanya jawab. Nah, untuk pemateri yang pertama itu atas nama Mbak Ruwaidah Anwar dari Rumah Damai dan alumni UIN Suka Yogyakarta. Untuk pemateri atau pembicara yang kedua itu dari Kak Wilko, benar ya penyebutannya? Kak Wilko dari komunitas Bonafide dan alumni teologi UKSW Salatiga. Untuk yang pertama mungkin dari pamfletnya pembicara pertama dari Mbak Ruwaida. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Kak Ayu. Terima kasih Kak Alfian. Sering ketemu Alfian tapi nggak pernah nyapa karena pulang duluan. Ketemu Halo, di Kak beberapa Ida. forum. Padahal saya ke Makassar sering diceritain harus ketemu Alfian tuh di Jogja kayak gitu. Saya berapa kali ke Makassar terus dikasih tahu suruh ketemu Alfian, tapi pas udah mau nyapa dianya udah pulang. Terima kasih boleh terhubung dengan sekolah anak muda karena aku cukup memantau sih, termasuk misalnya Kak Isah juga temanku kayak gitu. Kita punya project
bareng dulu di Kupang. Terima kasih banyak sudah boleh terhubung. Kemarin tiba-tiba di WA untuk apa? Nggak mau nolak sih karena kalau terhubung dengan sesama eh, gerakan itu senang gitu. Saya senang senang terhubung dengan teman-teman, terhubung dengan orang-orang baru. Karena eh, saya sendiri prinsipnya nggak menganggap organisasi apapun tuh kompetitor gitu ya. Tapi saya selalu melihat ada irisan gerakannya. Misalnya di Sekolah Anak Muda fokus di eh, apa masyarakat adat dan gerakan interfaith yang saya gumuli juga dekat gitu dengan masyarakat adat juga kayak gitu. Nah, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai udah lupa bawa salam kayaknya kalau udah di interfaith. Tapi biar terlihat interfaith gitu ya, saya bawa salam. Iya, terima kasih. Saya di sini ikut beragam organisasi interfaith, tapi mungkin pada malam hari ini ingin em, mewakili pengalaman saya di Rumah Damai ya. Jadi Rumah Damai ini teman-teman bisa lihat di websitenya namanya peaceplace.org. Itu pusat pelatihan yang diisi oleh orang-orang lintas iman eh, dan kita bekerja untuk hidup tanpa kekerasan kayak gitu. Eh, ada pelatihan-pelatihan, terus kebanyakan sih memang pelatihan ya, mini workshop kayak gitu. Dan memang sebenarnya kalau secara global ada gerakannya semacam untuk conference, terus penelitian juga kayak gitu. Tapi sejak saya aktif tahun 2019 sampai sekarang, itu saya lebih fokus kepada bagaimana mengkader orang sih. Mengkader. Makanya kemarin saya tanya Alfian mau bicara apa nih yang tentang kepemimpinan kayak gitu. Apakah orang-orangnya jadi pemimpin setelah dia bergumul di interfaith atau gimana kayak gitu. Nah, eh, cuman eh, aku mungkin I share based on my experience ya. Izin share screen ya. Oke. Ini teman-teman perkumpulan kami ini Rumah Damai ya. Dan secara globalnya itu kita terhubung dengan Friend Peace Team eh, dan di wilayah Asia West Pasifik dan juga secara global. Dan di lokal di Jogja saya bikin itu workshop cerita kekuatan kebaikan. Dan di sini berkumpul orang-orang yang percaya bahwa damai itu mungkin kayak gitu. Nah, ini para pekerja, kita bilangnya pekerja apa? Koordinator lokal ya. Ini koordinator lokal dari berbagai negara, termasuk ada 5 orang di Indonesia. Dari bawah ini di New Zealand, eh, mereka mengembangkan permainan bahasa orang Maori ya, suku Maori. Kemudian di Indonesia, di Rumah Damai sendiri mengembangkan PAUD, kemudian pelatihan budaya tanpa kekerasan, perpustakaan damai juga di Papua, terus ada di Filipina, di Korea Selatan, di Malaysia, di Nepal untuk isu perdagangan anak, kemudian ini di Ukraina sama di Balai Satu Mentor di Inggris, eh, bagaimana menghentikan perang. Jadi kita gerak secara lokal dan juga terhubung secara global. Em, ini hanyalah koordinator yang muncul di ini ya, di apa ya namanya disebutnya, eh, yang istilahnya tuh yang mensupervisi teman-teman. Tapi sebenarnya kita bekerja dengan banyak orang kayak kayak di Jogja sendiri kita punya 5 fasilitator dan beragam komunitas mulai dari madrasah, TPA, kampung, terus juga tentu saja dengan perkumpulan lintas iman karena kalau saya sendiri merasa concern tentang lintas iman itu penting dan lintas budaya itu penting karena
akar kekerasan atau konflik kita di Indonesia itu rata-rata oleh politik identitas, nativisme kayak gitu ya, terus kolonialisme, warisan kolonialisme, kemudian upaya-upaya dekolonisasi itu seperti apa. Nah, jadi kita bekerja dengan itu. Nah, ada beragam aksi, terus seperti yang saya bilang. Nah, ini mungkin bisa jadi ini juga ya, insight gitu bahwa kita tuh bukan LSM yang punya banyak dukungan pendanaan dan lain sebagainya, tetapi kita memang bergerak dengan bimbingan iman, spirit, karena kita berasal dari beragam agama. Kemudian kita fokus pada perubahan pribadi, kemudian bagaimana pribadi seseorang itu mampu merubah public life, kemudian kita membuat keputusan itu secara bersama-sama dalam artian kita kalau rapat itu tidak mendebat gagasan, kepemimpinan kita tuh setara, dalam artian kita duduk bersama itu diam dan mendengarkan apa arahan hati nurani kita ketika kita mau mengungkapkan gagasan kita. Dan kita fokus banget sama eh, apa namanya melahirkan pemimpin itu entah dia tuh punya basis atau enggak. Kebanyakan yang datang di latihan di kita itu eh, orang muda yang dia tidak punya basis. Jadi skill kepemimpinan dia tuh dia latih dimulai dari keluarga gitu. Dari keluarga, kemudian dia punya skill terus membawa eh, model budaya tanpa kekerasan itu ke lingkaran teman-teman, kemudian baru lingkaran pekerjaan kayak gitu. Jadi memang perubahannya itu nggak bisa dilihat secara langsung terhadap kelompok masyarakatnya, tapi kita lihat kepada pribadi yang terhubung dengan kita dan bagaimana dia mengorganisasi, menginisiasi, dan itu dia perubahannya kalau secara kolektif itu hanya baru bisa dilihat tuh setelah 10 tahun kayak gitu. Saya sendiri dari 2019 sampai sekarang tuh baru eh, melatih karena ini berhubungan juga dengan bagaimana kita pulih dari trauma masa lalu dan itu membantu kita. Ternyata trauma itu menghalangi kita. Makanya kadang kita akan menemukan yang namanya pemimpin yang dia ultra driver leadership. Jadi hal-hal sepele aja diurus oleh kepemimpinan. Misalnya kalau ada pemimpin yang persoalan pribadi dibawa ke pekerjaan dan sebagainya, tidak profesional istilahnya. Dan itu akibat tidak berdamai dengan traumanya di masa lalu. Jadi trauma yang tidak dipulihkan itu akan mengganggu sekali profesionalitas seseorang. Nah, makanya di latihan-latihan kami tentang kepemimpinan orang muda lintas iman itu selalu mengedepankan bagaimana orang bisa mengambil keputusan itu berdasarkan hati nurani. Dan jalinan hubungan itu selalu antar orang dengan orang, bukan misalnya aku berhubungan atau bekerja sama dengan Alfian karena dia berasal dari eh, lembaga apa atau dia sarjana apa kayak gitu. Tapi memang I know Alfian, dia interestnya apa, jadi aku mau bekerja sama dia karena eh, apa aku tahu kemampuan dia dan kita mau berkembang untuk memajukan komunitas yang kita dampingi itu dan kita sharing insight, sharing wawasan, sharing metode kayak gitu. Jadi people to people connection, bukan bukan karena berdasarkan oh kalau saya mau bekerja ini saya harus terhubung sama lembaga ini kayak gitu. Jadi nggak seperti itu. Tapi lebih kepada kita tahu orangnya gitu. Dan eh, itu yang disebut dengan kita mendukung individu, saling mendukung individu, bukan berdasarkan background keorganisasian. Dan kita juga ada kesepakatan bersama, nanti saya share di kolom chat apa aja kesepakatannya. Nah, cara saling mendukung tadi bisa dilakukan dengan pelatihan bersama dalam proyek Hidup Tanpa Kekerasan. Terus kita selalu menulis refleksi, bukan sesuatu yang artikel ilmiah gitu, tapi teman-teman nanti bisa lihat di website, itu hanya cerita-cerita reflektif. Terus kita melaksanakan workshop yang hanya berdurasi 3 jam tentang membaca cerita-cerita bagaimana orang menemukan
jalan tanpa kekerasan. Dan ini tuh ceritanya sangat berdampak luar biasa karena membantu orang menerima, mampu menggerakkan orang ya. And then ada pertemuan tadi teman-teman internasional, kita punya regional group eh, ya Asia West Pasifik yang ketemu setiap 1 kali sebulan. Kemudian ada dukungan global, donatur, bahkan pernah kami melakukan tour itu hanya dapat misalnya $5 kayak gitu, nggak banyak sebenarnya. Jadi makanya salah satu upaya dekolonisasi yang kita lakukan itu kita setiap kelas workshop kami menawarkan orang mau membiayai dirinya sendiri atau mereka apa namanya mencari dukungan atau sponsorship dari orang lain yang mau membantu kerja-kerja perdamaian yang mereka lakukan kayak gitu. Jadi ini emang benar-benar yang salut itu misalnya ada teman-teman muda yang mereka didukung oleh orang tuanya untuk ikut kayak gitu. Ada yang mereka cari sponsor, eh, pernah ada yang dia tuh sponsor mencari sponsor dengan cara dia presentasi kemana-mana tentang pekerjaannya dia dan dia akhirnya mendapat dukungan dari komunitasnya. Karena penting sekali melatih anak muda itu untuk menjadi pemimpin di komunitasnya sendiri. Terus ya aku sharing pengalaman aja ya. Ini peace education di teman-teman di Filipina seperti ini. Eh, ini di Malaysia tentang anti korupsi, banjir ya. Ini juga kerjanya dengan ini. Kalau di Sabah itu ada masyarakat adatnya. Melani ini dia juga bekerja dengan masyarakat adat di Sabah. Nah ini Peace Place oleh yang ada di Pati, Jawa Tengah. Bayangkan di sebuah desa ada pelatihan-pelatihan untuk pimpinan agama anak muda gitu, interfaith, intercultural. Kemudian ini kami di Jogja, karena saya ada di HMI, jadi saya ini mengisi LK itu dengan materi-materi kepemimpinan grassroots movement. Terus ini dengan anak-anak muda, ini di perkampungan ini di Klaten. Bayangkan bukan seorang ya, kelompok ibu-ibu dan anak laki-lakinya, mereka sharing tentang bagaimana self care. Self care mungkin hanya untuk mungkin mahasiswa yang mungkin butuh self care ya, tapi ternyata orang tua ya, ibu dan anak juga butuh self care untuk melatih bagaimana sebenarnya menciptakan budaya saling peduli di dalam keluarga. Ini ada satu cerita menarik ketika kita latihan di kampung, misalnya bagaimana anak merasa dia seperti merasa tidak berharga karena misalnya tidak lulus di kampus yang dia inginkan dan seterusnya. Kemudian di sini ibunya bilang, apapun yang terjadi dengan anak itu tetap anak saya kayak gitu. Jadi betapa dia memberi peneguhan bahwa sebenarnya dia anak apa dia menerima anaknya gitu, penerimaan gitu. Karena anaknya merasa karena aku nggak lulus di kampus yang diinginkan gitu, seolah-olah keluarga tidak lagi peduli sama dia kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak, orang tuanya sangat-sangat peduli. Nah ini kemarin karena bulan Juni itu merespon apa angka bunuh diri di Jogja karena alhamdulillah sorry, karena ada lima kasus bunuh diri, kami membuat budaya hidup tanpa kekerasan tapi dengan tematik seni memahami diri sendiri. Jadi based on scripture karena bekerja sama dengan Young Interfaith Peacemaker Community. Ini juga sangat menarik menggali diri sendiri. Nah ini menarik di Pati juga ada PAUD yang berbasis budaya adil dan damai. Di sini ada ada Bu Nani namanya. Ini menarik karena sekolahnya itu udah menggabungkan anak yang special need dengan anak yang biasa, dan bagaimana mereka sejak kecil tuh udah diajarin sebagai mediator, bukan sebagai pembuli gitu ya. Dan inilah bagaimana alat-alat budaya tanpa kekerasan atau budaya hidup damai itu istilahnya apa ya, disebarluaskan, termasuk melatih anak-anak dari kecil udah terbiasa dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus.
Terus di sini juga tidak hanya anak-anak, tapi orang tua memahami, menerima anaknya gitu, bahwa eh, surprisingly anak-anak yang alumni di sini yang spesial terutama mereka tuh punya keterampilan memimpin yang mengesankan. Nah, ini di Papua ada teman kita namanya Sally, dia bekerja sama dengan warga lokal. Eh, ini adalah anak-anak kecil yang dari kok daerah konflik ya, yang sekarang konflik di Intan Jaya dan seterusnya. Ini anak-anak yang orang tuanya udah hilang, nggak tahu di mana gitu. Dan anak-anak ini terlantar, kemudian Sally membantu mengumpulkan mereka dibawa ke panti asuhan untuk disekolahkan, terus dilatih untuk budaya hidup tanpa kekerasan karena mereka butuh pengetahuan tentang resiliensi di tengah situasi konflik yang mereka alami. Nah, cuman ada juga hal-hal yang apa ya, hal-hal yang menurut eh, orang muda Papua sendiri, wah, jangan-jangan ini perkumpulan yang menolak Papua merdeka dan sebagainya gitu. Ada juga hal seperti itu tantangannya ya. Tapi di satu sisi bahwa niat tulus untuk mengkader orang-orang menjadi pemimpin di tengah situasi mereka juga eh, kita tetap dengan niat baik itu ya gitu tanpa ada tendang aling-aling kepentingan politik dan sebagainya karena gerak secara gerakan itu memang kita istilahnya apa ya dari akar kayak gitu. Ini sebuah video nanti saya oke wait share share some. Ini salam dari teman-teman global. 1 menit. I'm so excited about peace and creating good relationships because I really believe peace. 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 Peace is possible. Suka dilintad ang mapampayapaya. Anomi nuboy na hele. Peace is possible for us. Tentram iso diwujudno. Damayan itu pasti. Belum, wanigi. Damai itu mungkin. Posible ang kalinaw. Kan doko golamul, opso golamul, wenelo go. Nah, jadi itu bagaimana pengalaman saya. Jadi nggak akan ada teori yang akan saya bagikan karena apa ya, saya tidak terlalu punya banyak, tapi skripsi saya tentang bagaimana ini ya, kepemimpinan perempuan dalam organisasi radikal, bagaimana perempuan dalam orang yang terlibat ya, perempuan yang terlibat dalam organisasi radikal itu tidak punya otoritas kayak gitu. Jadi otoritas perempuan. Tapi ini adalah gerakan yang mungkin aneh karena tidak semua orang melakukannya dan karena mungkin orang butuh harus ada payung organisasi yang eh, kalau mau bekerja ya gitu. Tapi kalau kami lebih mengedepankan pemberdayaan diri, bagaimana inisiatif kepemimpinan itu bisa mengakomodir segala kebutuhan orang, termasuk iman, termasuk rasa aman, kemudian keberagaman yang dihargai gitu. Tuh, jadi em, itu sih nanti kita pertajam lagi di diskusi. Aku nggak punya something to academically to explain ya, tapi I share eh, pengalaman kayak gitu. So, thank you, Kak Ayu. Oke, Kak Ruwaida, ya ampun. Itu ini ya, eh, tadi teman-teman udah ngeliat dan udah tahu beberapa kegiatan ataupun apa aja sih yang ada di Rumah Damai kayak gitu. Nanti mungkin Mbak Ruwaida juga bisa share eh,
link websitenya atau kalau misal ada media sosialnya biar teman-teman bisa ngepoin apa aja sih kegiatan yang ada di Remai kayak gitu. Nah, eh langsung aja ya untuk pembicara yang kedua itu dari Kak Wilko. Dia dari kelompok diskusi Bonafide dan alumni Teologi UKSW. Untuk Kak Wilko, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, selamat malam. Suara saya jelas? Ya, jelas. Oke, ya. Terima kasih untuk Alfian ya, teman-teman sekolah anak muda. Salah satu kesempatan bagi saya luar biasa sekali mulai berbagi sebenarnya di sini. Karena kalau boleh lihat tadi pengalaman dari Mbak Ruwaida, dari Kak Ruwaida luar biasa sekali. Nah, kalau saya mungkin masih di tataran berbicara, sebenarnya Mbak Ruwaida udah aksi konkret tuh. Jadi luar biasa sekali. Nah, tapi malam ini mungkin saya akan berbagi agak sedikit ya, melengkapi luar biasa sekali memang Alfian, teman-teman sekolah anak muda, karena saya akan melengkapi sedikit mungkin berkaitan dengan ada tadi yang sifatnya agak akademik begitu. Dan kemudian apa yang akan saya bagi ini sebenarnya berkaitan dekat sekali dengan saya. Jadi apa yang saya bagi seputaran saya, identitas saya sebagai seorang Kristen yang meminati interreligious studies, interreligious dialog, kemudian latar belakang saya sebagai anak yang kemudian merantau dari Ambon karena konflik Ambon, kemudian ke Papua, dan kemudian akhirnya memutuskan merantau untuk melanjutkan studi di Satya Wacana yang kemudian dikenal dengan kampus Indonesia Mini. Untuk itu saya mungkin izin share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, pertama ketika dibagikan tema berkaitan dengan anak muda, politik, dan dialog lintas iman atau dialog lintas agama, saya cukup berpikir apa ya, menarik karena ketika saya mengikuti diskusi sebelumnya dari sekolah anak muda yang dibagikan oleh Kak Fikri, itu kemudian membahas sama juga, tapi kemudian ada satu topik yang kemudian dihadirkan hari ini, satu kata yang menarik, seksi, dan juga penting belakangan ini, yakni politik itu sendiri. Dan tema yang kemudian diangkat yang ingin dibagikan sekolah anak muda, saya kira itu sangat berlanjut, sangat berkaitan, khususnya ketika sebelumnya sudah dibahas dan ternyata ada satu aspek yang penting untuk dibahas, yaitu bagaimana anak muda ataupun
di dalam dialog lintas iman dan lintas agama berbicara mengenai politik. Pertama-tama tentu saja kenapa penting untuk kita berbicara mengenai politik, ataupun kita sebagai anak-anak atau orang muda, anak muda lintas iman dan agama itu berbicara mengenai politik. Itu kemudian bagi saya ada beberapa poin yang kemudian secara saya lihat berkaitan dengan meningkatnya intoleransi. Dalam analisis Pak Zainal kemudian menunjukkan bahwa ya kalau boleh dirangkum sebenarnya dari 2016 sampai 2017 ya meningkatnya intoleransi dan radikalisme itu merangkum sebenarnya apa yang terjadi pada tahun itu. Kemudian ada bahaya politik berbasis identitas di mana orang-orang kita kemudian lebih suka mensosialisasikan diri kita dengan identitas tertentu, begitu, bukan sebagai warga negara. Kemudian ada ya gelombang polarisasi dari 2014, kemudian menguat hingga 2020, dan juga tentu saya fundamentalisme dan kekerasan agama itu. Saya kira ini alasan-alasan kenapa hal itu penting untuk membentuk wajah politik, wajah Indonesia itu sendiri. Kemudian titik berangkatnya, saya kira pertanyaan yang hendak kita jawab sebenarnya itu bisa tidak kita menjadi leader, pemimpin yang mempromosikan, promoting kedamaian dalam gerak dialog antar agama di tengah gejolak politik saat ini. Kemudian lebih lanjut, apakah anak muda itu tadi memiliki potensi untuk melakukan perubahan ya sebagai aktor, sebagai subjek aktif di dalam politik, khususnya dalam konteks masyarakat lintas iman. Saya kira itu yang menjadi pertanyaan penting yang menjadi titik berangkat. Kalau boleh dilihat ya, tema berkaitan dengan anak muda dan politik sejauh saya mengikuti dan saya kira juga teman-teman sudah pasti kalau berbicara anak muda itu bisa saja kita berbicara mengenai sejarah perpolitikan di Indonesia. Jadi kalau bicara sejarah Indonesia itu artinya kita berbicara juga sejarah anak muda. Itu bisa kita lihat dalam rentetan peristiwa. Dan saya kira itu kemudian anak muda begitu luar biasa, bahkan dari dulu hingga kini berpartisipasi membentuk iklim politik, iklim demokrasi yang lebih baik, yang sangat kritis itu. Dan saya kira di dalam situasi itu, dan saya kira sekarang ini ada semacam label bahwa suara anak muda sangat menentukan ya, kalau kita lihat dari data-data yang ditampilkan memang hampir didominasi oleh suara anak muda sebenarnya di dalam politik itu sendiri. Yang nanti mendatang dalam 2024 sebenarnya anak muda menentukan. Jadi kemudian diskursus, topik-topik di dalam pembahasan di media sosial, di televisi, dan semuanya saya kira membahas suara anak muda. Dan saya kira suara anak muda kemudian menjadi semacam jargon, menjadi memiliki daya jual itu untuk memenangkan itu. Nah, tapi kemudian ada pesimis dari anak muda untuk melihat politik itu sendiri yang kemudian berkembang hari ini. Saya meminjam konsep misalnya dramaturgi politik. Jadi ada semacam panggung depan dan kemudian ada panggung belakang. Anak muda kemudian yang ditampilkan oleh wajah-wajah politisi ataupun janji-janji politik itu di panggung depan begitu indah. Dan kalau di dalam dramaturgi ya itu memang bagian dari bagaimana mereka memainkan peran, mereka
menunjukkan wajah yang berbeda dari wajah di belakang panggung stage itu sendiri. Jadi saya kira anak-anak menaruh kecurigaan lebih kritis, khususnya berkaitan dengan dramaturgi politik yang berbeda antara panggung depan, front stage, dan backstage itu sendiri. Kemudian apa sebenarnya politik yang kemudian bagi saya imani sebenarnya apa itu politik, dan saya resapi ada beberapa tokoh, 2 tokoh sebenarnya akan saya pakai di sini. Salah satunya Pak Johannes Lemena, dan juga nanti ada rektor saya, rektor pertama maksudnya di UKSW, yaitu Dr. Notohon Joyo. Tapi yang pertama yang saya akan sampaikan berkaitan dengan politik, sebenarnya saya tidak akan memberikan definisi yang panjang, mungkin teman-teman bisa cari. Tapi dari Lemena sendiri, dalam buku-bukunya yang saya baca, sederhananya ya Lemena mendefinisikan politik itu bukan alat kekuasaan, tetapi etika untuk melayani. Jadi pemahaman bahwa ya berpolitik adalah melayani sesama, bukan menguasai sesama. Dan saya kira itu sederhana tapi memiliki makna yang sangat dalam. Dan itu yang saya imani berkaitan dengan sebenarnya politik itu apa. Dan bagi saya sendiri, di dalam sebagai anak muda dan juga di dalam diskursus politik, bagaimana saya berusaha menempatkan diri, saya kira itu saya cukup sangat terbantu dengan bacaan-bacaan mengenai di kewarganegaraan Lemena. Dia tidak memisahkan dengan, tidak ada pemisahan, tapi mungkin ada perbedaan. Jadi tidak ada pemisahan, tapi ada diferensiasi berkaitan dengan sebenarnya kewarganegaraan kita. Saya sebagai Kristen, atau mungkin kita sebagai agama-agama kita, dan kemudian kita sebagai warga negara itu sendiri. Ini yang kemudian saya yakin sebenarnya sudah inherent di dalam teologi saya ataupun identitas saya sebagai seorang Kristen, berkaitan dengan partisipasi atau berbicara politik itu sendiri, itu sudah melekat itu sendiri. Kemudian di Satya Wacana ini adalah rektor pertama kita, Bapak Notohon Joyo. Beliau juga, kalau saya tidak salah, pendiri Parkindo ya. Jadi di dalam Notohon Joyo yang kemudian kalau sekarang kalau di media sosial ada cukup ramai apa yang disampaikan oleh saya berkaitan dengan Notohon Joyo, bahwa dalam bukunya Iman Kristen dan Politik tidak mungkin kita memisahkan itu. Jadi agama Kristen dipisahkan dari politik itu sangat tidak mungkin. Dan saya kira ada satu lagi pemikir Islam yang kemudian memakai perumpamaan yang sangat indah. Saya kira kalau bisa memisahkan Islam dan politik, itu pisahkan gula dari manisnya itu. Dan ini yang kemudian membentuk saya berkaitan dengan sebenarnya politik itu apa. Jadi dalam ajaran Kristen ataupun dalam itu, saya memposisikan diri saya sebagai orang yang kemudian harus dan sudah seharusnya berbicara mengenai politik. Kemudian setelah politik, kemudian dialog lintas agama. Ketika politik sudah berbicara, pada akhirnya melayani ataupun etika untuk melayani banyak orang, tujuan yang sama itu, dialog lintas agama pun saya kira sejalan dengan itu, punya semangat yang sama. Mungkin dalam aksi-aksi tadi Mbak Ruwaida, mungkin ini lebih ke teorinya itu. Jadi di dalam dialog lintas agama ada percakapan nama-nama sebagai Suila, Kenita, bahkan dosen saya sendiri Pak Isa Platu, kemudian berbicara mengenai sebenarnya dialog lintas agama itu melampaui percakapan-percakapan formal. Mereka mengkritisi dialog lintas agama yang kemudian masih sangat kolonial. Jadi mereka juga berupaya melakukan dekolonialisasi di dalam dialog lintas agama itu sendiri, melibatkan perempuan, melibatkan semua orang di dalam partisipasi di dalam dialog lintas agama itu sendiri. Kemudian
sebenarnya apa sebenarnya yang mau disasar di dalam dialog lintas agama. Saya meyakini sebenarnya cukup sederhana bahwa dialog lintas agama atau lintas iman itu seharusnya tidak mengencangkan harmoni, tidak hanya berbicara mengenai keharmonisan, tapi harus tiba atau menyasar pada transformasi sosial. Gitu. Dan kemudian dialog lintas agama yang kemudian dipolinisasi itu perlu diarahkan untuk memperhatikan suara pinggir praktik keseharian. Dan saya kira ini dialog lintas agama dan politik sebenarnya memiliki irisan, memiliki apa ya, semacam fusi horizon yang sama berkaitan dengan upaya itu. Bagaimana mewujudkan nilai-nilai bersama tadi itu. Dan kemudian politik dan dialog lintas agama. Kemudian apa yang menjadi teks kita kalau kita berbicara mengenai politik atau setidaknya kita ingin bercakap-cakap berkaitan dengan itu. Sebenarnya satu di dalam dialog lintas agama dan lintas iman berkaitan dengan politik bahwa kita ada di Indonesia, kita lahir di Indonesia dan Indonesia itu sebagai konteks sekaligus teks bersama di situ. Jadi saya meyakini Indonesia itu sebagai konteks bersama dan dari situ kita perlu bercakap-cakap dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila dan sebagainya itu. Jadi di dalam dialog lintas agama dan politik itu saya meyakini kesadaran dan tanggung jawab bersama mewujudkan itu pemahaman bersama tentang kesadaran bahwa Indonesia adalah rumah bersama semua manusia Indonesia. Dan melalui dialog lintas iman atau lintas agama, di mana Indonesia diusahakan agar menjadi ruang keadilan yang memungkinkan agama-agama hidup dan dirayakan dengan bebas dalam tanggung jawab sosial. Dan saya kira pada titik itu agama dan politik tidak bisa dipisahkan ataupun diskursus atau dialog lintas agama dan diskursus politik itu sangat beririsan dan punya visi dan cita-cita bersama yang sama di situ. Saya kira itu saja dari saya, mungkin selebihnya jauh lebih baik kalau kita berdiskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wilko. Sangat menarik ya teman-teman. Tadi dari Mbak Ruwaida udah jelasin tentang prakteknya dialog antara agama ke akar rumput. Terus kemudian dari Wilko lebih menjelaskan ke teori-teori tentang politik, dialog antara agama, bagaimana politik dan dialog antara agama itu bersinergi untuk mewujudkan nilai-nilai bersama kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan untuk raise hand. Kalau enggak, bisa ditulis di kolom komentar kayak gitu. Halo, yuk. Ya, Alfian. Suara aku kedengeran nggak? Terlalu kecil. Oh, tuh kecil. Iya, tapi kedengeran kan? Oke, thank you Mbak Ida sama Kakak Wilko. Sebelum sambil nunggu yang lain gitu ya. Tadi ada yang ngechat aku juga punya, kayaknya dia salah ngirim pertanyaan. Dia ngirimnya privat. Mungkin dia akan ngajuin sendiri. Aku mungkin kayak pertanyaan reflektif gitu ya ke Mbak Ida dan Kakak Wilko. Tadi bagus sekali soal bagaimana orang muda atau pemuda berkaitan sama politik juga sekaligus memotret diskursus dialog lintas iman gitu-gitu. Juga pengalamannya Mbak Ida gitu ya. Aku cuma pengen minta mungkin refleksi dari Mbak Ida dan Kakak Wilko soal apa barangkali tantangan atau resiko gitu ya, tantangan yang mungkin dihadapi oleh anak muda gitu dalam hal misalnya terlibat dalam politik, bisa juga spesifik ke misalnya kepemimpinan pemuda di organisasi lintas iman dan seterusnya. Terus kedua, tadi itu sebenarnya Mbak Ida mention soal pentingnya membangun kolaborasi interorganisasi atau dan
di slide-nya gitu ya. Eh, Mungkin Mbak Ida bisa share pengalaman gimana misalnya membangun kolaborasi itu gitu. Mungkin itu dulu Mbak Ayu sebagai pengantar gitu gitu ya pertanyaan. Silakan. Oke, thank you Alfian. Mungkin bisa dijawab ya. Tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama itu refleksi terkait tantangan dan resiko ketika teman-teman dari Mbak Ruwa sama Kak Wilko mungkin di apa gerakan dialog antar agama khususnya eh, di bagian pemuda. Terus yang kedua itu tentang apa tadi Alfian bangun ini ya. Oh dia pergi kayaknya. Pokoknya yang kedua itu ada di slide-nya Mbak Aida itu terkait membangun koneksi atau apa kayak gitu. Itu mungkin bisa dijelaskan bagaimana apa caranya kayak gitu. Seperti itu. Mungkin yang pertama dari Mbak Ruwaida dulu biar Kak Wilko-nya istirahat sebentar. Ya, Silakan Mbak Ru. terima kasih Kak Ayu. Em, Berbicara tantangan ya. Sebenarnya aku mau menggarisbawahi tentang ini sih. Em, ada dua hal ya. Yang baru-baru kita tahu kan, salah satu anak presiden langsung jadi ketua umum sebuah partai gitu ya. Em, itu sangat, wah ternyata eh, kepemimpinan itu hadiah ya. Bukan kayak kita kan organik banget ya. Ikut OSIS dulu, ikut pramuka dulu, ikut mungkin kalau aku di HMI harus jadi pengurus PBHMI juga, harus jadi PBHMI dulu kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau di siapa teman-teman Kristen atau Katolik mungkin harus eh, apa? Kalau Katolik mungkin karena dia apa ya teman-teman yang biarawan mungkin tidak terlibat politik praktis gitu ya. Nah, tapi misalnya kalau teman-teman yang lain kan kayak mau ikut apa kan ada jenjang-jenjangnya dulu gitu. Dan baru ngerasa kalau wah kepemimpinan itu ternyata hadiah ya kayak gitu. Karena kamu anak siapa kayak gitu dan itu privilege kan, hak istimewa. Dan kerja-kerjaku berkaitan erat sekali dengan menghilangkan hak istimewa dan juga prasangka. Itu dua hal yang apa ya eh, yang menghambat kesejahteraan semua orang gitu. Bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia manapun, di Amerika, di Eropa itu mengalami itu. Privilege di sistem pemerintah itu sangat-sangat mempengaruhi gitu ya. Termasuk misalnya tentang pajak, tentang makanya kita sekolah kuliah mahal tuh harus mahal karena pajak kita tuh nggak tahu di mana kayak gitu kan. Jadi emang banyak sih kita sebagai orang muda tuh banyak loh ininya. Apa sih persoalan bangsa ini banyak sekali teman-teman. Kita harus mulai dari titik manapun tuh kita harus mulai gitu kan. Dulu pernah jemaah ya nanya ke Nurholis Majid ya Cak Nur. Cak Nur dibilang, Pak Nur kalau mau bangun bangsa Indonesia tuh mulai dari mana? Ya mulai aja dari sekitar kamu karena masalah orang Indonesia tuh banyak di sekitar kita kan kayak gitu. Orang berhutang, pinjol, pay later itu sumpah itu ini sih. Jadi menurutku kita kehilangan ya model-model kepemimpinan yang memang organik ya, orang-orang yang mau menentang hak istimewa kayak gitu. Sejauh mana sih kita mau mau menentang hak itu kayak gitu. Terus yang kedua, penyakitnya komunitas perkumpulan itu selalu menganggap temannya atau komunitas yang mirip-mirip dengan kerja-kerja dia itu kompetitor. Bersaing kali nyari nyari donatur gitu kali ya, maybe. Tapi itu pengalamanku 9 tahun di Jogja, pengalaman organisasi kemahasiswaan, organisasi NGO kayak gitu, yang ngerasa, oh, ternyata organisasi-organisasi itu ini ya, menganggap temannya tuh kompetitor kayak gitu. Jadi kayak em, mau kerja sama sebagai satu hal yang politik baik gitu ya, itu nggak bisa karena
udah ada hal itu gitu, udah uh, ada uh, misalnya organisasi A tidak akur sama organisasi B gitu. Itu sih. Jadi menurutku uh, ya mungkin itu karena kita tidak bertumbuh di organisasi yang dengan secara benar mengedepankan keadilan dan kesetaraan itu kayak gitu. Tidak, maksudnya adil dan setara tuh hanya di SOP organisasinya gitu loh. Tapi prakteknya sebagai individu itu sangat-sangat tidak ini gitu. Jadi menurutku itu dua tantangan di apa ya namanya di level mungkin kita sebagai perkumpulan kayak gitu. Belum lagi kalau belum yang hal-hal yang pragmatis lainnya ya, misal kayak ikut organisasi interfaith itu untuk dapat sebagai batu loncatan untuk karir dan sebagainya itu banyak juga gitu. Atau untuk eh, eh, apa ya dapat beasiswa atau untuk apa namanya dapat sertifikat. Kadang-kadang ya pragmatis semacam itu banyak banget terjadi kayak gitu. Dan em, memang em, kita harus menyadari bahwa eh, ini tuh ada di sekitar kita kayak gitu. Makanya kita kenapa di perkumpulan itu memakai kata people to people connection karena kita tuh kita tidak menganggap bahwa organisasi yang kita tekuni sekarang itu adalah hanya salah satu fase dari kehidupan kayak gitu. Tapi pengennya tuh nilai yang kita belajar itu akan kita bawa terus menerus. Makanya kayak kayak di HMI misalnya kita punya nilai dasar perjuangan gitu kan. Karena walaupun kita udah di HMI itu kalau kita udah selesai LK1, LK2, LK3 gitu, tapi nilai dasar perjuangannya tuh tetap di kepribadian kita gitu. Bukan ya sama juga di organisasi interfaith punya nilai-nilai yang tadi yang saya kirim di teman-teman di chat itu ada kesepakatan bersama. Nah, itu nilai-nilai yang kita mau kerja dimanapun itu nilai yang kita bawa, cara cara berorganisasi yang kita bawa kayak gitu. Misalnya yang pertama itu memunculkan yang baik di diri sendiri, tidak merendahkan orang lain, tidak menyanjung orang terlalu tinggi. Nah, itu prinsip-prinsip dasar. Berhenti mendengar dan tidak memotong atau menyela orang bicara kayak gitu. Berteman dan tidak bermusuhan dengan orang yang sama atau berbeda dengan kita kayak gitu. Itu moralis banget gitu. Tapi untuk mempraktekannya tuh effort, butuh perjuangan kayak gitu. Dan apa ya tadi pertanyaannya Alfiannya tentang jaringan, networking itu juga. Nah, cara cara terhubung itu makanya kemarin ketika Alfian ngechat mau nggak discuss di sekam gitu, aku ambil waktu untuk mikir dulu. Cari tahu dulu sekamnya walaupun semua aku ngikutin ya yang apa sih pernah ada open jurnal kayak gitu-gitu kan. Ini Alfian didukung oleh siapa ini? Jadi harus kasih cari tahu dulu. Terus, oh oke ini apa namanya menarik nih kalau terhubung karena ada isu masyarakat adatnya gitu. Sama ada em, kalau di Pati dekat banget sama Kendeng ya itu. Jadi mau emang gerakannya nggak terlihat, nggak dipublish di media gitu karena kita kerjanya tuh langsung dengan komunitasnya itu personal gitu, bukan dan kita tuh nggak turun ke jalan atau apa gitu loh, nggak yang tapi memang karena pemberdayaan diri orang-orangnya kayak gitu. Dan kita mau kepemimpinan itu eh, kepemimpinan itu gimana sih caranya orang yang sebenarnya punya modal sosial tinggi itu bisa sedikit menurunkan ininya untuk sama dengan orang yang tidak punya modal sosial misalnya. Modal sosial, makanya bukan tokoh gitu. Jadi yang dilatih itu juga sebenarnya kita melatih ya itu dari TPA, dari sekolah kayak gitu. Kepemimpinan yang bukan partai gitu. Itu sih. Jadi ini kenapa mau terhubung dengan teman-teman tuh ya salah satu caraku juga menjaga jaringan kayak gitu. Untuk bisa ke teman-teman global sendiri itu kita memang
ada pertemuan bulanan yang memang kita selalu berbagi tentang, oh ya teman-teman di Korea Selatan lagi bikin demilitarisasi gitu, karena di Pulau Jeju itu banyak tentara Amerika, base campnya ya, Navy base-nya, apa sih, Angkatan Laut ya, Angkatan Lautnya Amerika kayak gitu. Jadi kita sharing, terus kayak kemarin teman-teman di Lviv di Ukraine juga, oh dibom lagi selama 2 jam kayak gitu. Jadi kita selalu setiap bulan dapat update, dan kita tuh selalu kayak eh, mencari cara saling mendukung kayak gitu. Tapi saling mendukungnya bukan beli senjata atau apa kayak gitu. Ini emang dukungan bagaimana resilient, ketabahan kayak gitu. Dan eh, karena dengan cara seperti itulah kita melawan kekerasan atau ketidakadilan itu kayak gitu. Boleh dong bisa terhubung gitu kalau teman-teman tertarik, karena Sekolah Anak Muda juga punya isu yang sama tentang masyarakat adat. Di situ aku ada kasih link fanpage team or ORG yang TRR. Teman-teman bisa subscribe aja dan bisa kirim email ke grupnya, bisa dapat update dan merespon. Jadi misalnya teman-teman mau sharing tentang masyarakat adat yang ada di daerah teman-teman, jadi apa yang teman-teman kerjakan di lokal itu bisa dibaca oleh seluruh dunia kayak gitu. Dan eh, akhirnya kami tuh punya prinsip gini, work as a friend in the world kayak gitu. Berjalan bersama sebagai teman di dunia. Itu itu salah satu cara kita terhubung, dan kita tuh setiap pertemuan orang dari Spanyol, dari Korea itu bawa penerjemah sendiri. Jadi kita setiap workshop tahunan itu pasti bawa penerjemah sendiri. Jadi itu adalah salah satu cara menghargai keberagaman bahasa juga termasuk. Itu sih. Jadi kalau bicara soal kepemimpinan tuh, wah gila, Indonesia tuh dari Tan Malaka, Bung Karno, siapa semua, idealismenya tentang kepemimpinan tuh banyak gitu. Tapi di rumah tangga nggak ada kepemimpinan yang ideal. Apa kepemimpinan di rumah tangga? Masih banyak bapak-bapak yang melakukan kekerasan gitu ya, atau single parent gitu, yang seorang ibu harus double burden kayak gitu, punya tanggung jawab kepemimpinan, bukan hanya tulang punggung menanggung dirinya sendiri, tapi harus menanggung eh, orang tua, harus menanggung bibi, harus menanggung keponakan kayak gitu. Ada juga bapak yang dia sendirian yang bekerja tapi harus menanggung istrinya, menanggung mertuanya, menanggung orang tuanya sendiri kayak gitu. Jadi berat banget gitu. Aku sih nggak mau muluk-muluk bicara soal kepemimpinan yang Indonesia gitu, tapi karena aku sendiri, maaf ya teman-teman oposisi, jadi karena kepemimpinan sekarang itu ya tadi aku bilang hadiah ya yang dikasih oleh partai gitu. Karena kepemimpinan sekarang itu yang ini loh pemimpinmu yang dicantumkan oleh partai kayak gitu. Tapi kepemimpinan yang benar-benar as a part of society, kemudian kebijaksanaannya yang benar-benar bisa kita lihat kayak gitu. Ya misal kayak kekerasan di Rempang kemarin aja, presiden bilangnya masa kayak begini aja harus sampai ke saya kayak gitu. Wah, gila, itu kepongahan macam apa itu yang ditunjukkan oleh seorang presiden. Sampai kayak harga apa ya, nyawa 7.000 orang di Rempang itu seperti tidak, apa ya namanya, eh tidak tidak ada harganya gitu. Itu sih. Oke, thank you Mbak Ruwaida. Mungkin itu eh ini ya, Alfian udah terjawab ya pertanyaannya, 2 pertanyaan. Nah, selanjutnya Kak Wilko mungkin bisa menambahkan tentang tantangan maupun resiko yang dihadapin ketika mungkin pas memimpin diskusi atau apa kayak gitu. Ya, kalau saya sendiri mungkin berkaitan dengan refleksi tantangan dan risiko gitu. Agar
dalam artian ada tantangan-tantangan itu, khususnya berkaitan dengan ketika upaya mewujudkan itu. Saya sendiri dengan latar belakang sebenarnya walaupun tidak mengalami secara langsung, karena saat itu waktu 99 itu saya masih dalam perut mama saya. Jadi sementara perang, kemudian sambil lari gitu, sambil konflik itu orang tua saya sambil lari, dan kemudian memilih setelah setahun karena akibat konflik itu harus mencari kehidupan yang sangat baru, kemudian merantau ke Papua. Dan saya kira walaupun memang dalam konteks Papua secara ekonomi cukup memberikan peluang besar, tetapi dengan pengalaman konflik keluarga dan seperti itu, saya kira merantau, saya sendiri tidak merasa saya sebagai orang Ambon, benar-benar orang Ambon, seorang anak yang besar di Maluku, dan kemudian harus pindah, kemudian mengenal konteks Papua yang cukup dengan keberagaman, dan juga ya Papua dengan label itu, dalam artian orang selalu berbicara mengenai konflik. Jadi kalau bicara dari daerah konflik ya ke konflik juga, saya kira begitu. Dan tantangan itu saya kira agak cukup sulit ketika mewujudkan seperti tadi mungkin berkaitan dengan ada trauma-trauma dan segala macam yang sudah sebelumnya oleh Mbak Ruwaida itu. Dan mungkin terakhir dari saya, menyadari itu, saya selalu meyakini adanya interseksi kayak tadi Mbak Ruwaida bilang sebelum. Ya mungkin saya ingin melakukan itu, pergerakan lintas iman, tapi kemudian saya laki-laki. Bagaimana dengan teman-teman yang kemudian melakukan itu, dan kemudian ada identitas perempuan, tapi ada lagi interseksi perempuan seperti apa? Apakah dia dari kemudian besar di Jawa, atau dia kulit hitam, atau kulit seperti apa? Dan saya kira beberapa kali saya melihat itu yang kemudian menjadi tantangan ketika upaya ingin mewujudkan itu dalam kepemimpinan itu sendiri. Saya kira itu saja dari saya mungkin saya bagikan. Oke, thank you Kak Wilko. Ini ada 2 pertanyaan yang satu udah dijawab sama Mbak Ruwai di kolom komentar ya. Yang satunya itu dari Kak Amar, itu tentang bagaimana dampak atau wujud dari peran kepemimpinan pemuda yang relevan dengan kondisi saat ini, termasuk dalam gerakan lintas agama. Dan mungkin dari link yang telah dibagikan Mbak Ruwaida tadi, mungkin Mbak Ruwaida juga mau menambahkan sedikit penjelasan atau apa, silahkan. Langsung aja Mbak Ruwaida. Iya, kalau model-model dialog kan macam-macam ya. Dialog interreligius sama ekstrareligius kan. Intrareligius itu yang dia misalnya antar mazhab gitu ya. Orang Sunni, orang Syiah, Ahmadiyah gitu, atau di dalam Kristen tuh ya Pentakosta, Mennonite dan sebagainya. Terus Katolik itu beragam kongregasi. Istilahnya internal agama tuh juga harus berdialog kayak gitu. Kan banyak tuh persekusi oleh orang Islam sendiri terhadap agama sendiri kayak gitu ya, terhadap maksudnya sesama Islam gitu. Terus dialog interreligius ya antar agama itu kan Islam Kristen, Islam Hindu, Islam Buddha gitu. Terus ekstra religius itu bagaimana berdialog misalnya Islam dengan komunisme, Islam dengan demokrasi kayak gitu. Itu juga karena antara agama, ideologi politik dan aliran-aliran atau mazhabnya itu kan muncul karena konteks sosial atau latar belakang masing-masing kayak gitu. Nah, karena keberagaman itulah kita perlu dialog kan kayak gitu. Kalau kata Romo Mangun itu perjumpaan itu sangat penting karena bukan untuk mempertajam perbedaan yang sudah kita punya, tetapi memperjumpakan dan kita tahu caranya menghormati perbedaan itu kayak gitu. Dan
eh, menurutku dialog antar agama saat ini tuh jauh lebih progresif dibanding misalnya awal-awal tahun 80-an, 90-an. Karena dulu dialog antar agama itu hanya dilakukan oleh pimpinan agama-agama yang diinisiasi oleh apa namanya? hmm, apa kantor Kementerian Agama kayak gitu ya, Departemen Agama. Bahkan sampai sekarang loh Kementerian Agama tuh punya proyek moderasi beragama kayak gitu ya. Karena betapa dialog itu masih terus diusahakan kayak gitu. Dan termasuk ya orang muda tuh malah malah seru gitu. Malah sekarang kayak kita mau ke rumah ibadah aja tuh cukup ya, lebih terutama di Jogja ya lebih aman banget gitu. Kalau kita mau ke wihara, mau ke temple gitu, mau ke temple apa sih? Pura, pura ke masjid gitu, itu aman banget kayak gitu. Dan sementara misal di Jawa bagian Jawa yang masih desa itu kadang aneh ngelihat orang Islam masuk ke eh, rumah orang yang berbeda agama. Gak usah jauh-jauh deh, kemarin kasus-kasus di Bantul misalnya kayak pemaksaan jilbab, terus eh, apa masyarakat adat Kejawen tuh yang dibatalkan upacara-upacaranya karena ketegangan atau kecenderungan ini. Jadi di Jogja juga udah banyak banget dialog-dialog antar agama. Ya kalau berbicara dampak ya banyak. Misalnya guru agama lokal bisa masuk ke sekolah-sekolah itu kan kerja-kerja keras lintas agama kayak gitu kan. Terus apalagi nikah beda agama beberapa kota bisa diterima kayak gitu. Itu sih jadi tantangan kita tuh memang masih ya tadi yang dijelaskan Wilko juga sentimen terhadap Chinese, sentimen terhadap Papua, sentimen Jawa Aceh, Jawa Papua, Dayak Madura, apalagi banyak banget loh konflik-konflik di Indonesia tuh. Jadi belum lagi misalnya antara apa Islam yang pro negara Islam dan yang tidak kayak gitu, yang pro bangsa Indonesia kayak gitu. Jadi em, kalau kami digerakkan itu mencoba menciptakan memang suasananya interfaith. Interfaith maksudnya tuh orangnya, orangnya lintas agama atau situasinya yang lintas agama. Misalnya kita kegiatannya ya di UKDW gitu. Nanti kapan di UIN, nanti kapan di seminari. Jadi kadang orangnya yang lintas agama, kadang situasinya yang kita desain sebagai lintas agama kayak gitu. Karena memberikan pengalaman agar orang Islam punya pengalaman ke masjid itu penting. Pengalaman orang Kristen masuk ke pesantren itu juga penting kayak gitu. Masuk ke gereja kayak gitu. Biar tahu karena jangan sampai selama ini kan hanya stigma aja gitu. Oh, masuk gereja tuh udah kafir loh kayak gitu. Wah, gila aja. Berarti kalau ucap ucap assalamualaikum udah langsung Islam. Ya maksudnya eh, kalau udah bercandaannya sampai level itu tuh kayaknya ini banget sih. Penghargaannya terhadap keberagaman tuh cukup cukup luar biasa kayak gitu. Semoga Oh, menjawab Mas Iktar. oke, thank you Mbak Ruwaida. Mungkin Kak Wilko mau nambahin tentang bagaimana dampak, terus kemudian tadi kan Kak Wilko ngomong kalau dari Ambon, mungkin bisa diceritakan secara singkat bagaimana terkait pemulihan waktu traumatis konflik Ambon kayak gitu. Silahkan Kak Wilko. Ya, terima kasih. Mungkin pertama berkaitan dengan dampak atau apa ya. Di Fakultas Teologi kita di Satya Wacana kita membuka mata kuliah, ada semacam mata kuliah agama Islam. Dan itu yang mengajar juga adalah dosen atau langsung dari orang pertama langsung. Jadi yang mengajar itu dosen dari UIN di sini. Nah, selain mata kuliah agama Islam di mana kita ya dan kemudian kita berupaya memahami bagaimana Islam dengan empati gitu. Tidak dalam pengertian tadi doktriner dan segala macam, tetapi di mana di dalam
kelas-kelas di Satya Wacana di sini yang ya walaupun kampus Kristen dan juga teologi yang kemudian menjadi pendeta, kita belajar itu mata kuliah agama Islam. Dan kemudian tidak hanya sampai di situ, kita kemudian sekitar 1 sampai 2 hari kita kemudian tinggal di pesantren. Kita mengadakan cerita-cerita, tinggal bersama, berbagi dan segala macam. Dan saya kira itu betul-betul konkret melalui perjumpaan tadi. Nah, kemudian berkaitan dengan apakah ada teori berkaitan dengan trauma khususnya daerah konflik, ada. Mungkin nanti sebenarnya saya juga cukup terpengaruh ketika membaca teks-teks dari dosen langsung Pak Ishak Latu, dan juga mengajar juga di CRCS, di teman-teman CRCS, dalam konteks Ambon, dalam konteks konflik saat itu. Beliau menawarkan semacam bagaimana ketika kita terpisah oleh agama, di situ mereka unite dengan, mereka bersatu dengan kebudayaan. Jadi kemudian ketika agama tidak bisa lagi menjadi perekat, tidak bisa lagi menjadi jembatan, di situ kebudayaan menjadi menjadi jembatan. Kemudian pela gandong, dan kemudian melalui folk song, kemudian menjadi melalui lagu, melalui ritual. Dan itu saya kira upaya dekolonisasi dari dialog antaragama. Ketika dialog antaragama kemudian masih sifatnya formalitas dan kemudian melibatkan doktrin-doktrin, teolog-teolog nama-nama besar, kita preaching itu, tapi tawaran dari Seklatu untuk bagaimana mengupayakan pecah akibat akibat agama kemudian disatukan oleh kebudayaan itu. Dan saya kira itu cukup diatasi berkaitan dengan relasi-relasi kultural yang sebenarnya sangat lekat, menumbuh sekali dengan masyarakat. Jadi mungkin kita secara agama berbeda, tetapi ketika sudah bilang kita secara kebudayaan, kita ada hubungan darah, saudara, dan segala macam itu, kemudian itu lebih mendamaikan daripada agama itu sendiri. Mungkin saya kira itu yang bisa saya bagikan berkaitan dengan topik itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wilko. Mungkin itu ya teman-teman, karena mengingat waktu udah hampir di penghujung acara. Nah, untuk terakhir mungkin dari Kak Ruwaida dan Kak Wilko bisa ngasih bahasanya kayak closing statement kayak gitu. Ada yang komen? Oke, langsung aja ya. Mungkin dari Kak Ruwaida dan Kak Wilko boleh closing statement-nya dari Kak Ruwaida. Iya, makasih. Aku ini aja sih mengajak teman-teman untuk ikut terlibat aja dalam proses latihan-latihan di rumah damai, dan juga karena gini, rumah damai itu kan dulu kerjanya pasca tsunami Aceh gitu ya, pasca tsunami Aceh untuk korban Aceh. Kemudian tapi di sana justru penyintas gerakan Aceh Merdeka yang berseteru dengan tentara militer Indonesia itu juga, kenapa orang hanya peduli dengan korban tsunami, kenapa kami penyintas perang tidak juga dipedulikan kayak gitu, tidak diberikan pelatihan resolusi konflik, rekonsiliasi ya. Kemudian ya udah latih, kemudian tapi lambat laun para mentor itu merasa bahwa oh ini perlu dibawa ke Jawa karena trauma kolonialisme itu masih kuat di Jawa kayak gitu. Kemudian di Jawa, nah aku sendiri ikut terlibat karena merasa, wah pemuda lintas iman juga perlu nih latihan kayak gini, resolusi konflik dan lain sebagainya. Karena
ini penting banget, makanya aku bilang tadi tentang kepemimpinan orang tuh nggak hanya soal pemimpin besar yang memimpin negara, tapi dari rumah, anak-anak, orang muda itu penting sekali untuk mulai mengkader anak-anak, orang-orang yang biar dia punya resiliensi, punya cara membuat keputusan yang benar berdasarkan hati nurani. Jadi nggak ada syarat apa-apa untuk ikut kegiatan. Nanti aku eh, tinggalkan nomor WA untuk teman-teman kalau mau terhubung lebih jauh. Dan juga ini sih, em, apa ya, ayo Alfian kapan kolaborasi onsite? Kalau Zoom nggak, nah, aku ngerasa karena apa ya, apa yang aku kerjakan tuh practical things gitu loh. Jadi harus dipraktekkan. Jadi aku berharap sih teman-teman bisa ikut latihanku. Kalau aku juga suka dengan model teman-teman di Sekam karena ini memberdayakan dari desa. Kami punya program perpustakaan damai yang gini. Perpustakaan damai itu membantu anak-anak dan remaja dan orang tua untuk memilih bahan bacaan yang mampu memberikan ketauladanan tentang hidup tanpa kekerasan atau memilih jalan tanpa kekerasan. Dan akan sangat bagus kalau perpustakaan itu kan gini ya, perpustakaan itu lucunya kita tuh kan open apa ya, open orang menyumbang buku gitu. Tapi kita tuh nggak nyortir. Ini tuh buku cocok. Kadang lucu dulu aku ngumpulin buku untuk anak-anak jalanan tuh bukunya ada buku otomotif kayak gitu ya. Wah, ini anak-anak jalanan disuruh baca buku otomotif kan kayak gitu. Jadi aneh gitu. So, jadi mungkin ada irisan-irisan yang dimana kita bisa saling memperkuat di sisi seperti itu. Karena eh, kami tuh juga preserve local language ya, gitu. Jadi menjaga bahasa daerah gitu. Itu juga bahan bacaan, perpustakaan itu yang berbahasa daerah. Itu sih. Jadi mungkin ini hanya, aku berharap ini hanyalah pintu masuk terhubung dengan Sakam dan bisa lebih banyak terhubung lagi dengan teman-teman. Aku ninggalin WA biar teman-teman bisa kontak. Terima kasih banyak. Oke, makasih Mbak Ida. Mungkin Kak Wilko mau nambahin closing statement, Oke, silakan. closing statement dari saya mungkin sama halnya seperti apa ya, dialog antar agama atau dialog antar iman, di mana tidak pernah selalu ada satu cara gitu untuk melakukan dialog. Selalu ada multiple space itu, jadi ada banyak ruang. Dan saya kira banyak ruang dalam dialog antar agama, jadi memungkinkan kita siapa saja dalam posisi saja berperan juga. Jadi dalam ruang apa saja, saya kira kita bisa berperan berkaitan dengan upaya mewujudkan tadi pemahaman terhadap lintas agama, lintas iman itu. Dan saya kira pada akhirnya sebagai anak muda yang sekarang ya harus kita sifatnya harus tersorot, kita harus berada di tengah-tengah lampu yang meriah. Dan saya kira apa yang dikerjakan Mbak Ruwaida ini ya tidak banyak, saya kira memang anak muda yang mau, karena itu adalah jalan apa ya, jalan yang sunyi yang saya kira harus kita tempuh. Dan kemudian tidak mungkin kita hanya berbicara saja, sekalipun memang kita memang setiap masing-masing punya bagiannya, tapi pada akhirnya kita harus membumikan itu. Dan saya kira tidak banyak anak muda yang mau melakukan itu, apalagi mungkin saya juga kayaknya dipertanyakan juga, karena itu jalan sunyi yang sebenarnya tidak banyak yang lihat, tidak banyak disorot, yang sangat kontra dengan anak muda masa kini. Saya kira mungkin itu saja closing statement dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Wilko. Nanti untuk Kak Karenina, kalau misal mau yang ditanyakan lebih lanjut bisa hubungin langsung ya ke Kak Ruwaida. Kalau enggak, nanti bisa kalau ke Kak Wilko, mungkin bisa juga diikutin beberapa kelompok diskusi dari Bonafide
Instagram juga ada beberapa infonya kayak gitu. Nah, eh mungkin cukup sekian ya dari diskusi malam ini. Teman-teman jangan lupa buat ngikutin diskusi sekolah anak muda yang nanti hari apa, Pian? Minggu depan ya? Minggu depan ada lagi ya? Pekan depan. Oke, pekan depan mungkin teman-teman bisa ikut lagi. Eh, dari saya, sekian. Bila ada salah kata, mohon maaf. Selamat malam. Salam sejahtera semuanya. Malam. Makasih Mbak Ai, Makasih. Mbak Ida. Makasih Mbak IG-nya Ida, apa, makasih Kak Wilko? Wilko.